Good. Elvano menyeringai karena rencananya berjalan dengan mulus. Runa tak punya pilihan lagi. Hanya dengan tawaran Elvano, dia bisa membalas segala penghinaan dan rasa sakit ketika dunia tidak berpihak pada gadis miskin sepertinya. Elvano memegang tangan Runa. Ikuti aku. Runa hanya pasrah. Dia berjalan mengikuti instruksi Elvano untuk kembali ke ruangannya. Saat mereka sudah tiba di ruangan yang menjadi tempat Elvano dirawat, Runa kembali meneteskan air mata sambil memegang lutut bersandar di dinding putih. Elvano pula sedang menelepon seseorang. Karina siapkan semuanya. Elvano menutup telepon itu. Dia menghampiri Runa. Runa mendongak. Aku takut, Tuan. Tubuhnya masih gemetar karena menjadi target untuk dipaksa bertemu dengan malaikat maut. Elvano mengelus kepala gadis itu. Siapa mereka? Runa hanya menggelengkan kepala. Dia sulit untuk menceritakan pada orang asing. Ya sudah, kamu tidak perlu cerita. Kita hanya perlu menjalankan tugas masing-masing. Sebentar lagi asistenku akan datang. Elvano kembali ke brankarnya untuk berbaring. Runa tak mau tampak lemah di depan orang asing. Dia juga belum bisa percaya begitu saja dengan Elvano yang tiba-tiba mengajak menikah kontrak. Bukankah itu adalah suatu hal yang aneh? Setengah jam mereka tak ada bicara lagi, Karina datang dengan pakaian serba hitam. Dia membawa berkas itu. Pak, semuanya sudah siap. Karina menghampiri Elvano. Elvano duduk dan memanggil Runa dengan tangannya. Dia sudah bersedia menjadi pengantin kontrakku, suruh dia tanda tangan dan jelaskan semuanya. Aku ingin istirahat. Elvano baru merasakan tubuhnya begitu berat dan remuk. Baik, Tuan. Karina yang patuh dan tangan kanan Elvano itu memberikan berkas itu pada Runa. Keduanya duduk berhadapan di sofa yang ada di ruangan VIP rumah sakit itu. Tolong dibaca dulu, setelah itu kamu bisa tanda tangan. Runa memperhatikan lembaran di dalam berkas itu tampak formal. Dia terlalu pusing untuk membaca semua itu. Saya akan menganggap uang 1 miliar ini adalah sebagai modal untuk mengubah nasib. Setelah saya sukses saya akan kembalikan uangnya. Runa sudah punya rencana yang panjang untuk keluar dari garis kemiskinan. Untuk keluar dari nasib miskin itu, dia butuh modal. Dia tak mau hanya bergantung dengan uang 1 miliar dan mengharapkan koneksi suami kontrak kaya rayanya. Elvano duduk karena mendengar apa yang dikatakan gadis miskin itu. Dia tersenyum. Iya, Pak. Saya memang butuh uang, tapi saya ingin menjadi kaya dengan usaha sendiri. Saya akan menggunakan uang ini sebagai modal. Dan soal jadi istri kontrak, saya rasa itu adalah bentuk perlindungan. Runa tertunduk dengan tangan mengepal. Elvano menyibak selimut putihnya. Dia berjalan ke arah Runa. Kamu gadis yang menarik. Kamu ingin menjadikan uangku sebagai modal. Apa rencanamu? Tanya Elvano. Runa tersenyum. Tuan lihat saja nanti. Elvano mendengus kesal. Jangan panggil aku Tuan. Runa bergidik karena dia menyaksikan kemurkaan Elvano. Dia jadi serba salah memanggil malaikatnya itu. Terus saya harus panggil apa dong? Panggil aku Elvano. Ia tak mau tampak tua di hadapan calon istrinya. Runa mengangguk karena baru tahu nama itu. Namun, dia tak tahu siapa sebenarnya calon suaminya itu. Ia hanya tahu Elvano pasti orang kaya yang terdesak untuk menikah. Kamu tidak perlu mengembalikan uang itu. Aku akan mendukung usahamu untuk menjadi gadis kaya, tutur Elvano. Elvano duduk di samping Karina dan menghadap Runa. Kamu sudah baca Sop menjadi istri kontrakku? Elvano menatap berkas itu. Iya, saya tidak akan mengatakan kepada siapapun tentang status kita.
Kita hanya perlu bersandiwara di depan keluarga kamu, begitu kan Pak? Maksud saya El. Runa menyipitkan matanya. Bagus, kamu cukup cerdas. Kamu baca semuanya dan jangan sampai ada yang kamu langgar karena aku paling benci dikhianati dan tidak ada kesempatan kedua bagi orang yang melakukan kesalahan. Mata Elvano tampak tajam menatap Runa. Runa saja sampai lemas tulang-tulangnya saat Elvano mengatakan soal itu. Terima kasih El, kamu membebaskanku untuk kuliah dan aku akan memulai usahaku dengan modal ini. Elvano merasa Runa adalah gadis yang antik. Jika ia menawarkan uang 1 miliar pada gadis lain, pasti mereka akan menghamburkan dan membanggakan status sebagai istri dari CEO Mahakarya Group, tapi Runa tidak sama sekali. Pak El. Karina coba membangunkan Elvano dari lamunannya tentang Runa. Kamu urus gadis ini. Jaga dia sampai pernikahan berlangsung. Baik, Pak. Karina berdiri dan membungkuk untuk memberi hormat. Karina pergi bersama dengan Runa dari ruangan itu. Runa untuk sementara waktu tinggal di Hotel Mahakarya sampai persiapan pernikahan selesai. Dia gemetar karena baru pertama kali menginap di hotel yang penuh dengan furnitur mewah. Aku harus kuat, aku gak mau dihina lagi. Kalian yang pernah menghina, membuangku seperti sampah karena aku miskin, kalian lihat siapa Runa sebenarnya. Runa menatap dirinya di depan cermin. Runa tahu bertemu dengan Elvano adalah keberuntungan. Namun, dia tahu jika keberuntungan ada masa kadaluarsanya. Uang 1 miliar itu bisa habis jika dia tak pandai mengelolanya. Terima kasih El. Runa akan dengan sepenuh hati untuk menjalankan kontraknya untuk menjadi istri Elvano. Aku akan membantumu El dan aku akan mewujudkan impianku. Runa sudah mulai memikirkan rencana untuk balas dendam terbaik dengan orang yang pernah merendahkan dirinya. Balas dendam terbaik adalah menjadikan diri kita tidak setara dengan mereka. Runa berdiri. Aku akan menjadi orang yang jauh lebih tinggi derajatnya dari mereka. Runa tidak akan menggunakan statusnya sebagai istri orang kaya untuk menunjukkan kesuksesan. Namun, dia akan berjuang dari nol dengan model uang 1 miliar itu. Dan kamu, Far. Runa mengepalkan tangan. Aku benci dengan kamu. Aku tidak akan memaafkan kalian. Terutama mama kamu. Runa menyeka air matanya. Runa rencananya akan bertemu dengan sang ayah. Dia akan meminta ayahnya untuk tanda tangan persetujuan untuk wali nikah diserahkan ke wali hakim. Bersabarlah sedikit, Runa. Ia akan tetap berperan menjadi Runa yang dulu. Ia tak akan menunjukkan kekayaan setelah mendapatkan uang 1 miliar nanti. Ada 2 pengawal pria yang diutus oleh Elvano untuk menjaga Runa. Kalian siapa? Runa takut jika itu adalah orang suruhan Ana yang terobsesi untuk melenyapkan nyawanya. Tuan Elvano menyuruh kami untuk menjaga Nona, beber pria itu. Saya masih bisa jaga diri kok, kalian tidak perlu ikut. Runa memperbaiki dress motif floral. Runa sudah memesan taksi online dari ponsel baru yang dibeli oleh Karina tadi malam. Saat Runa sudah masuk ke dalam taksi, dia menoleh ke belakang dan mendapati 2 orang tadi mengikuti dirinya. Pasti orang yang sangat posesif. Runa pusing dengan larangan dalam surat kontrak mereka. Taksi itu masuk ke dalam gang sempit. Ayah Runa tinggal di rumah petak yang lumayan kumuh. Tunggu di sini sebentar, Pak. Runa tak akan mau lama-lama di rumah ayahnya apalagi bertemu dengan ibu tirinya yang menyebalkan itu. Mau apa kamu ke sini? Ibu tirinya mengibaskan baju basah untuk dijemur depan teras. Aku tidak mau kamu tinggal di sini. Bapak mana? Aku juga tidak akan tinggal di sini. Cukup panggilkan Bapak. Berani sekali gadis miskin seperti kamu memerintahku. Ibu tirinya menatap sinis.
Runa malas dengan drama ibu tirinya itu. Dia hanya berdiam diri di teras karena tak mau bertemu dengan putranya yang gila perempuan itu. Runa masih punya trauma karena pernah hampir dilecehkan. Uhuk, uhuk. Ayah Runa datang ke teras. Pak, Runa akan menikah. Bapak tidak perlu datang. Cukup tanda tangan surat persetujuan ini saja. Runa memberikan kertas persetujuan wali nikah dilimpahkan kepada wali hakim. Kamu mau menikah dengan dosen itu? Bukan, calon suamiku hanya orang biasa. Runa masih kesal karena ayahnya menjual rumah ibunya. Siapa dia Runa? Bapak ini memang bukan orang tua yang baik buat kamu, tapi bapak juga mau hidup kamu lebih baik, tidak menjadi orang miskin lagi. Dia cuma orang biasa. Runa sudah kepanasan hatinya karena terlalu lama berada di teras yang bau pesing dan alkohol itu. Runa menyerahkan kertas dan pulpen pada ayahnya. Dia membuang muka karena sulit baginya untuk memaafkan sang ayah yang tak pernah memberikan kasih sayang dan suka mabuk-mabukan. Terima kasih, Runa pergi dulu. Runa mencium tangan ayahnya yang bau alkohol. Sebenci-bencinya Runa pada sang ayah, dia masih punya sisi kemanusiaan yang tinggi. Meskipun secuil, dia memberikan sebuah amplop. Ini untuk Bapak. Runa harap Bapak bisa berubah. Runa pergi dari sana dengan memberikan uang 1 juta untuk ayahnya. Runa kembali ke tempatnya dulu dibesarkan. Dia akan membayar semua hutangnya dengan rentenir itu. Elvano menjemput Runa di hotel untuk pergi makan malam di mansion keluarganya. Dia duduk di sofa lobi hotel. Semua perempuan sama saja. Selalu membuat pria menunggu. Elvano melirik arloji mewahnya di pergelangan tangan kiri. Suara telapak sepatu tinggi terdengar di telinga Elvano. Perfect. Elvano tidak dapat membohongi hatinya karena Runa malam itu begitu cantik paripurna. Runa dengan gaun warna emas dengan model alain memukau bersama rambut hitam gelombang sesiku. Kami sudah siapkan yang Anda minta, Tuan. Karina membungkuk pada Elvano. Hari ini aku maafkan, tapi besok tidak ada maaf untuk orang yang telat. Elvano mengatakan hal itu layaknya hakim yang akan menghukum mati seorang narapidana. Runa meneguk ludahnya. Dia berpikir apakah bisa bertahan dengan pria berlidah tajam itu. Ya walaupun enak dipandang. Ganteng, tapi cuma kurang senyum saja. Cepat, antarkan dia ke mobil. Elvano berdiri memperbaiki jas hitamnya. Mobil Alphard hitam itu mengantarkan mereka berdua ke mansion keluarga Elvano. Runa tercengang karena tak pernah menyaksikan rumah yang layaknya istana putih. Tamannya saja sudah seperti di kebun bunga sungguhan. Ayo. Elvano mengulurkan tangan saat dia membuka pintu mobil itu. Runa hampir keseleo saat dia memandang deretan mobil sport yang layaknya showroom kendaraan. Kita di mana? Runa merasa seperti di dalam mimpi saja bisa menginjakan kaki di rumah yang megah itu. Ada banyak pelayan di rumah itu mengenakan seragam hitam menyambut kedatangan Runa dan Elvano. Elvano menunduk sedikit pada gadis yang tingginya hanya sebahu dirinya. Jangan bicara apapun nanti, biarkan aku saja yang menjelaskan pertanyaan orang tuaku. Tita L. Baik. Runa mengatur nafasnya agar bisa bersandiwara di depan banyak orang. Saat tiba di ruang makan yang bernuansa emas. Lampu kristal yang menjuntai di tengah meja panjang putih dan orang-orang dengan pakaian mengkilap sungguh menyilaukan pandangan Runa. Silahkan duduk, sayang. Elvano mulai sandiwaranya dengan menyiapkan kursi Runa. Terima kasih. Runa duduk di kursi empuk itu. Runa mengedarkan pandangan ke sekitar dan ia berhenti di satu sosok. Kak Jihan. Runa yakin itu adalah Jihan yang sempat ditolongnya karena kehabisan darah akibat kecelakaan.
Dia yakin 100%. Jihan tersenyum dari seberang sana. Ma, ini Runa yang Jihan ceritakan. Mama lihat kan Elsa saja bisa jatuh cinta secepat itu dengan Runa, cicit Jihan. Ibu dari Elvano menatap Runa dengan santun. Dia gadis yang cantik. Selamat datang di keluarga ini Runa. Tegas ayah Elvano. Runa tadinya sempat khawatir karena dia bisa saja harus berbohong tentang identitasnya yang buruk. Namun, dia diterima dengan baik. Runa, maaf kakak tidak bilang soal ini. El adalah adik kakak. Dan kamu adalah penyelamat hidup kakak. Kalian begitu cocok, tambah Jihan lagi. Mama, tante cantik itu siapa? Tanya anak Jihan yang berumur 5 tahun itu. Tante kamu, sayang, jelas Jihan. Runa hanya bisa tersenyum. Dia menarik kembali opininya soal orang kaya yang sombong, tapi tidak semuanya begitu. Kalau boleh mama tahu kenapa kamu setuju menikah dengan Runa? Tanya ibu Elvano. Elvano menatap Runa yang ada di sampingnya. Aku suka dengan mata indahnya, tapi aku lebih suka semangatnya untuk berubah mengimbangiku. Aku rasa kami berdua punya tujuan yang sama dan itu sudah cocok menurutku. Wah, jarang sekali kakak dengar kamu memuji wanita. Runa, kamu dengar El sesuka itu padamu. Seandainya saja apa yang dikatakan Elvano itu benar, pasti akan lebih menyenangkan. Pernikahan dengan keluarga konglomerat dan dicintai pria seperti Elvano. Sayang, semua itu hanyalah pura-pura. Kami harap setelah kamu masuk ke dalam keluarga ini, tolong jaga nama baik Mahakarya Group. Pinta calon ayah mertuanya. Runa melotot. Dia gemetar karena perusahaan yang disebutkan tadi 10 kali lipat lebih kaya dari keluarga mantan pacarnya. Lututnya makin lemah. Apakah akan ada masalah jika sandiwara itu ketahuan? Elvano memegang tangan Runa yang tampak gemetar. Tenang saja Pak. Kami akan berusaha untuk menjaga nama baik keluarga ini dan kami hanya ingin pernikahan ini digelar privat. Hanya keluarga dekat saja. Tapi, El, Mama mau pernikahan kamu. Ma, tolong hargai permintaan El. Pinta pria itu. Elvano memang sulit dibantah. Keluarganya saja sulit mengendalikan CEO tampan itu. Runa meneguk ludah karena disuguhkan makanan yang premium. Dia belum mengerti table manner yang benar. Elvano dengan sabar memperlihatkan cara makan steak dengan elegan. Runa mengikuti pria itu, tapi ia masih menyimpan beban pikiran soal keluarga yang tajir melintir itu. Usai makan malam itu, Runa pucat dan diam 1000 bahasa. Kamu kenapa diam saja dari tadi? Elvano menoleh saat mereka berada di mobil. Kenapa kamu tidak bilang kalau kamu bagian dari Mahakarya Group? Runa sering melihat iklan properti yang berseliweran di papan iklan pinggir jalan dan televisi. Bahkan tempatnya kuliah nanti adalah milik perusahaan itu. Aku takut, tidak bisa menjalankan peran menjadi istri CEO seperti kamu, El. Bergetar suara Runa mengatakan itu. Jadi kamu akan membatalkan kontrak kita? Tanya Elvano dengan nada tinggi. Sikapnya bikin sesak nafas. Aku paling tidak suka dengan orang yang pergi sesuka hati. Wajah Elvano begitu murka. Aku bisa saja membuatmu tidak bisa hidup dengan selamat. Runa meneguk salivanya. Dia juga merinding saat Elvano menyentuh tangannya. Aku tidak akan pernah mundur. Runa berharap kalimat itu bisa menyelamatkannya. Wajah ketat Elvano jadi sedikit longgar. Bagus, aku tidak suka orang membuatku kecewa. Elvano keluar dari mobil itu. Antara dia dengan selamat. Jangan biarkan dia lari dari tanggung jawabnya. Runa bisa mati berdiri jika lama-lama bersama dengan Elvano.
Bagaimana nanti setelah dia hidup bersama dengan pria itu? Tapi Elvano tidak terlalu buruk dari Alvar. Pernikahan mereka tinggal menghitung hari. Elvano memang cukup gila mengeksekusi ide untuk menikah. Apakah dia sangat frustasi? Runa merasa dia tak bisa mundur lagi. Ternyata Kak Jihan selama ini. Runa mencari informasi soal Mahakarya Group. Ada banyak artikel yang menulis tentang keluarga itu. Namun, bukan tentang sosok pribadi pendirinya. Melainkan pencapaian perusahaan itu di bursa saham yang selalu terdepan. Keluarga ini benar-benar luar biasa. Runa jadi sedikit memahami dunia orang kaya. Orang yang benar-benar kaya tidak akan pernah menampilkan dirinya kaya apalagi butuh pengakuan. Justru orang yang terlihat mencolok dan menggunakan barang yang mahal itulah yang palsu seperti Ana yang membeli harta dengan hutang. Terima kasih Pak. Runa keluar dari mobil itu. Runa masih lemah lututnya saat dia harus bersandiwara dengan CEO Mahakarya Group yang tertutup dan cukup kejam aslinya. Apa aku bisa selamat? Ia menggigit bibir bawahnya. Bagaimana kalau Elvano adalah psikopat? Atau punya kelainan? Runa mengedikkan bahunya. Namun, hanya tawaran Elvano yang akan bisa merubah hidupnya. Tidak, aku pasti biasa. Aku akan buktikan gadis miskin sepertiku bisa kaya dengan usaha sendiri. Aku akan menjadi gadis yang tidak akan tercapai oleh pria jahanam sepertimu. Runa mengepalkan tangannya. Runa ingat setiap rasa sakit di badannya, lapar, luka, dan kedinginan ketika dibuang ke sungai. Semua itu harus dibayar dengan pencapaian luar biasa. Aku tidak akan membiarkan siapapun menghinaku lagi. Kalian tunggu saja, aku akan muncul dengan cara mengagumkan. Sementara di tempat lain Elvano diantar dengan mobil yang berbeda. Dia memeriksa tabletnya. Ia juga sedang bicara dengan Karina dengan airpodnya. Ingat Karina, awasi gadis itu. Aku tidak suka sikap labilnya. Semua harus berjalan dengan lancar. Elvano kembali ke rumah yang dibangunnya 5 tahun lalu. Namun, sebuah kejadian yang menjadikannya kejam seperti sekarang telah mengubur seluruh rencana masa depannya. Apa kalian sudah menyiapkan semuanya? Elvano melepaskan jas hitamnya. Ada sekitar 6 orang art yang mengenakan seragam hitam menyambut kedatangan Elvano. Kalian ganti semua furnitur yang ada di rumah ini. Singkirkan foto-foto yang tidak berguna itu dari dinding dan semua tempat yang ada di sini. Jangan sampai terlihat olehku. Kalian bisa aku pecat sekarang juga. Elvano mulai menjahit lukanya. Dia mengambil satu bingkai foto yang ada di lemari. Rak. Bingkai foto itu dibanting hingga kacanya berserakan di lantai. Kamu tidak akan punya tempat lagi di rumah ini dan di hatiku. Elvano naik ke lantai atas. Para pekerja di sana sudah hampir jantungan karena sikap Elvano yang susah ditebak. Jika sudah marah seluruh tulang seakan rontok semuanya. Selama 5 tahun Elvano memang menjelma monster yang gila bekerja. Dia lebih mencintai pekerjaannya dibandingkan dengan kehidupannya sendiri.